Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 805 perubahan 1. Dimas Wu sekali lagi kalah dari Argo Feng, dan kali ini dia kalah telak. Seluruh tubuhnya terbelah dua oleh Argo Feng hidup-hidup, darah terciprat di tempat, pecahan daging beterbangan, mengejutkan dan mengerikan. Kedua sisi tubuhnya menabrak tanah, membuat suara dingin. Semua orang di tempat kejadian tertegun, menenangkan pikiran mereka, dan menatap langsung ke Dimas Wu. Saat ini, mata semua orang terkejut, dan ada juga sedikit kegembiraan. Mereka semua berharap Argo Feng akan menghancurkan Dimas Wu sepenuhnya. Hanya Sylvia Bai yang tampak tak tertahankan, dan kegelisahannya semakin membesar. Situasi yang dikhawatirkannya masih pasti terjadi. Dimas Wu benar-benar kalah dari Argo Feng. Lagi pula, ia tidak bisa melarikan diri, tetapi Sylvia Bai tidak punya pilihan selain khawatir. Argo Feng menghentikan serangan itu, berdiri diam, menatap Dimas Wu dengan tatapan kosong, dan berkata dengan dingin, hanya begitu saja. Mendengar itu, Argus Feng tiba-tiba melambat dan berteriak pada Argo Feng, ayah, dia bisa teknik pemulihan. Argus Feng tahu bahwa Dimas Wu tidak bisa mati dengan mudah, ia takut Argo Feng akan meremehkannya, jadi ia langsung mengingatkannya. Ia berharap Argo Feng benar-benar akan membunuh Dimas Wu dan tidak memberi Dimas Wu kesempatan untuk memulihkan tubuhnya. Argo Feng mendengarkan perkataan Argus Feng, ekspresinya menjadi sedikit serius. Ia tidak ragu-ragu, langsung menghadap tubuh Dimas Wu yang terbelah, tiba-tiba melambaikan tangannya. Boom! Dengan lambaian tangannya, nyala api yang berkobar, seperti awan api yang sangat besar, melesat dalam sekejap, menembus kekosongan, dan dengan cepat menyapu dua bagian dari mayat Dimas Wu. Detik berikutnya, awan api yang berkobar di dua bagian tubuh Dimas Wu, membentuk dua api besar. Wush wush. Angin kencang bertiup, dan angin berguling ke awan api, yang membuat apinya jauh lebih besar, dan seluruh dunia menjadi merah. Dimas Wu sepenuhnya ditelan oleh awan api. Sisa tubuhnya dibakar dengan hebat. Argo Feng menempatkan Dimas Wu dalam situasi di mana ia tidak dapat pulih dari bencana. Ketika Sylvia Bai melihat ini, seluruh hatinya bergetar, dia pucat, matanya putus asa, dia melihat nyala api yang menyala-nyala, dan tertegun di tempat. Kali ini Sylvia Bai benar-benar tidak berani menahan harapan, sekuat apapun Dimas Wu, aku takut dia tidak akan lolos dari bencana. Awan api yang dikeluarkan oleh Argo Feng bukan api biasa, itu pasti akan mengaktifkan Dimas Wu berubah menjadi abu, teknik pemulihan Dimas Wu sudah pasti sia-sia, kali ini benar-benar mati. Argus Feng melihat bahwa ayahnya telah bergerak, dan kekhawatirannya tentang masa depan benar-benar teratasi. Dia menatap api merah yang menyala dengan mata yang cerah, dan berkata dengan kejam, Dimas Wu, memang bagaimana kalau kamu memang sangat hebat? Bukankah tetap saja akan mati di depanku? Argus Feng sedang menunggu saat ini, ia ingin melihat kematian Dimas Wu dengan matanya sendiri. Kini, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, dan Argus Feng sungguh memiliki kegembiraan yang tak terkatakan di hatinya. Ketua besar pantas menjadi Raja Changlingzu. Begitu dia turun tangan, semua yang menentangnya langsung musnah. Kimbo Situ sekarang bangga, matanya melihat Argo Feng dengan penuh kekaguman. Ya, dengan ketua besar, Sekte Tianqi pasti akan makmur dan mempertahankan statusnya selamanya. Sesepuh kedua juga sangat bersemangat dan bersemangat. Tapi, tiba-tiba, suatu perubahan terjadi. Di awan api yang berkobar, suara teredam tiba-tiba terdengar, lalu dua awan api menyala di kedua sisi tubuh Dimas Wu, dengan cepat menyatu di bawah tatapan semua orang, dan bergabung menjadi satu. Ketika para sesepuh melihat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah,
dan yang lainnya juga terdiam sesaat, dengan ekspresi tertegun. Suara aneh datang dari awan api. Perpaduan awan api tidak mengurangi api, tetapi menambahkan aura aneh. Sepertinya ada energi sihir yang meresapinya, dan ada aura pembunuh di seluruh dunia. Api tiba-tiba melonjak ke langit, dan kemudian tiba-tiba padam. Awan api yang mengejutkan menghilang seketika. Hanya ada satu sosok berdiri di sana dengan tenang, tubuhnya penuh dengan cahaya merah, asap hitam terjalin. Dimas Wu. Sylvia Bai melihat sosok yang dikenalnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak penuh semangat. Bagaimana dia bisa bertahan? Wajah Argus Feng menjadi sangat dalam lagi. Suasana hatinya yang baik menghilang seketika. Dia gemetar karena marah. Setiap kali Argus Feng mengira dia sudah mati, tapi dia secara ajaib bangkit kembali, dan kali ini, Dimas Wu tidak hanya selamat, auranya menjadi sangat mengerikan. Cahaya dan asap yang melintas dari tubuhnya sepertinya mengandung misteri besar. Tampaknya ada kekuatan yang sangat kuat dan murni yang merajalela di tubuhnya, menahan satu sama lain, dan beredar tanpa henti, yang membuat aura Dimas Wu sangat meningkat. Menantu bodoh yang hebat, bab 806 perubahan, 2. Dimas Wu menjadi luar biasa lagi, seluruh tubuhnya dipenuhi udara pembunuh, udara dingin pembunuh, langsung memenuhi penonton. Orang-orang yang hadir seperti jatuh ke dalam gua es, kedinginan di lubuk hati mereka. Aura pembunuh yang menembus langit menembus kulit dan daging dan darah semua orang, membuat semua orang tidak nyaman. Sepertinya aku memang meremehkanmu. Argo Feng menatap Dimas Wu dengan serius, dan perlahan berkata. Wajah Dimas Wu dingin, dan dia berkata dengan getir, kamu baru menyadarinya sekarang, tapi ini belum terlambat. Saat ini, Dimas Wu, seperti iblis di neraka, dingin dan tanpa emosi, dan aura membunuhnya sangat mengejutkan. Argo Feng mendengus, dan berkata dengan murung, sayangnya, bagaimanapun juga, kamu masih akan mati. Meski kekuatan Dimas Wu melebihi ekspektasi Argo Feng, namun kepercayaan diri Argo Feng tidak surut sama sekali, ia tetap memiliki keyakinan untuk membunuh Dimas Wu. Setelah itu, Argo Feng tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang mengerikan, dan niat membunuh menyebar dengan cepat, bertabrakan dengan niat membunuh Dimas Wu. Persis seperti bahan peledak yang meledak, suasana di udara tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, Argo Feng tanpa ragu, dia langsung menyerang Dimas Wu dengan telapak tangan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan energi sejati menghantam telapak tangannya, menerobos kekosongan, dan bergegas menuju Dimas Wu. Mata Dimas Wu berbinar, tangan kanannya membentuk telapak tangan, dan ia menyerang dengan telapak yang sama. Sebuah energi sejati, setajam pedang, terlontar dari telapak tangan Dimas Wu, menembus udara, dan menghantam kekuatan Argo Feng. Baang! Serangan kedua pria itu bertabrakan di kehampaan, dan ada suara gemetar langit, gelisah dan mengepul dengan asap dan asap. Di bawah serangan itu, energi kekuatan telapak tangan Dimas Wu secara signifikan lebih kuat, dan kekuatan telapak tangan Argo Feng langsung dikalahkan. Namun, pada saat itu, Argo Feng tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan turun di depan Dimas Wu seperti hantu. Teleportasi. Wajah Dimas Wu berubah sedikit, dan dia bergumam pelan. Saat Dimas Wu kaget, Argo Feng sudah menamparkan Dimas Wu dengan telapak tangan. Di saat yang sama, ia berteriak, Thunder Fire. Bum bum bum. Dengan satu telapak tangan keluar, nyala api yang menyala-nyala, bercampur dengan beberapa petir dengan tangan tebal, terlepas dari telapak tangan Argo Feng dan menyerang Dimas Wu. Guntur dan nyala api bergabung, membuat suara-suara yang keras. Kekuatan guntur dan api tidak terkalahkan. Serangan kuat seperti itu sudah terlihat, dan dia akan memukul Dimas Wu, tetapi Dimas Wu tidak panik, hanya mengulurkan tangannya ke depan sesuka hati, dan berkata, membeku. Kata itu berdering, dan ruang besar itu langsung mengeras, dan semua kekuatan sepertinya disegel,
termasuk guntur dan api yang diserang Argo Feng. Adapun Dimas Wu, tanpa ragu-ragu, telapak tangannya terbuka, energi sejati seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di telapak tangannya, yang masing-masing sangat tajam dan mematikan. Serang! Teriak Dimas Wu sambil bergegas ke depan dengan telapak tangan. Dalam sekejap, dengan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya energi sejati di telapak tangannya, dia langsung menyerang Argo Feng dengan kekuatan tak terduga. Di saat-saat kritis, Argo Feng membuka matanya dengan tajam, auranya tiba-tiba mencapai puncaknya, dan seketika menerobos serangan Dimas Wu. Begitu menerobos, Argo Feng berada di depannya dengan tangan disilangkan. Tiba-tiba ilusi puncak gunung menjelma menjadi energi sejati, tiba-tiba terhampar di hadapan Argo Feng, luar biasa, kokoh. Di saat yang sama, energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang dikeluarkan oleh Dimas Wu menghantamnya. Gunung yang tebal itu hancur karena benturan yang kuat. Namun, meski gunung itu pecah, kekuatan pedang energi sejati Dimas Wu ikut terkuras habis oleh daya tahan gunung. Argo Feng langsung menghindar. Setelah melarikan diri dari kematian, banyak keringat mengalir di dahi Argo Feng. Namun, tanpa menunggunya mengambil napas, sebuah sosok tiba-tiba melintas. Dimas Wu datang ke Argo Feng, berubah menjadi cakar dengan satu tangan, dan cakar itu tajam dan kuat, dan menghantam dada Argo Feng. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.